Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indira Maharani Istia. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang teori komunikasi interpersonal. Nah, pasti kalian udah familiar dong tentang apa itu teori komunikasi interpersonal. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang teori komunikasi interpersonal, yuk simak video ini sampai habis karena aku akan bahas tentang penjelasan teori komunikasi interpersonal. Jadi, teori komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan, ide, informasi, perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal ataupun nonverbal. Apa itu bahasa verbal dan nonverbal? Bahasa verbal itu adalah seperti ucapan sekarang yang sedang aku omongkan. Itu merupakan bahasa verbal. Jadi, ketika aku ngomong ini merupakan bahasa verbal. Sedangkan bahasa nonverbal itu seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, nah itu merupakan bahasa nonverbal. Kemudian ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang teori komunikasi interpersonal. Salah satunya yaitu menurut Adler dan Rothman. Menurut ahli tersebut, komunikasi interpersonal adalah proses di mana dua orang atau lebih menciptakan makna melalui interaksi. Mereka menekankan bahwa komunikasi ini bersifat dinamis dan melibatkan pertukaran pesan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun makna bersama. Nah, itu tadi adalah pengertian dari komunikasi interpersonal. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama yaitu komunikasi ini terjadi secara spontan, artinya komunikasi ini terjadi dengan suatu kebetulan atau tanpa adanya rencana yang terstruktur sehingga akan terjadi secara refleks. Contoh kecilnya, dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian bertemu dengan teman kalian lalu kalian refleks untuk bertegur sapa, seperti halo selamat pagi. Nah, hai abis ini kamu mau kemana? Kamu udah makan belum? Nah, itu merupakan contoh komunikasi yang terjadi secara spontan atau ketika kalian bertegur sapa dengan dosen seperti selamat pagi Bu. Nah, seperti itu. Atau ketika kalian bertemu dengan orang random di tempat umum, kemudian kalian langsung berkomunikasi seperti halo namanya siapa atau kayak asalnya dari mana. Nah, itu merupakan komunikasi yang terjadi secara spontan, secara refleks, tanpa direncanakan. Ciri-ciri yang kedua itu adanya umpan balik. Nah, komunikasi interpersonal ini melibatkan adanya respon atau reaksi dari individu terhadap pesan yang disampaikan. Ketika kalian berkomunikasi, kemudian ada respon balik dari individu tersebut. Seperti contohnya, ketika kalian bertegur sapa tadi kayak halo selamat pagi, kemudian orang tersebut membalas dengan halo selamat pagi juga. Atau ketika kalian bertanya halo nama kamu siapa, lalu dia menjawab halo nama aku Dina. Itu merupakan contoh komunikasi dengan adanya respon atau reaksi dari individu tersebut. Nah, itu ada berarti adanya hubungan umpan balik ataupun timbal balik. Nah, lalu apa sih fungsi dari komunikasi interpersonal ini? Nah, komunikasi interpersonal ini fungsinya yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Maksudnya apa tuh? Setiap individu yang terlibat dalam interaksi tersebut dapat saling memahami dengan lebih baik. Kenapa begitu? Karena ketika kita berinteraksi secara langsung, secara face to face, maka kita akan mendengar secara langsung pesan tersebut sehingga kita bisa dengan cepat atau dengan mudah memahami apa maksud dan tujuan dari pesan tersebut. Nah, fungsi yang kedua yaitu membangun kepercayaan. Dengan adanya hubungan timbal balik saat interaksi dapat memperkuat hubungan antar individu sehingga dapat membangun kepercayaan, empati dan juga keterlibatan emosional. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari tentang komunikasi interpersonal. Jadi kesimpulan dari adanya teori komunikasi interpersonal ini adalah di mana teori ini adalah studi tentang bagaimana individu berkomunikasi dan berinteraksi dalam
hubungan pribadi. Nah, teori ini menekankan pentingnya memahami proses komunikasi yang terjadi dalam hubungan pribadi, termasuk adanya hubungan timbal balik, termasuk dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal, seperti itu. Sekian dari saya tentang penjelasan teori komunikasi interpersonal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.